Satu persatu Tobiropo sudah mendapatkan lawannya masing-masing. Sekarang tinggal menunggu Luffy, Zoro, dan Marco menuju atap. Namun sebelum itu sepertinya akan ada sosok hebat yang telah menunggu mereka di lantai 5. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 998. Beberapa prajurit Kaido diperlihatkan terkejut ketika mendapati Onigashima terbang. Mereka tak tahu jika Kaido ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Di sisi lain, kehadiran Marco sempat membuat mereka kaget dan bertanya-tanya ada di pihak siapa Marco saat ini. Awal yang cukup menarik untuk membuka chapter minggu ini. Oda memberikan sebuah sudut pandang lain mengenai perbedaan level kekuatan di antara Yonko dengan para bajak laut lainnya. Saya kira masing-masing kaisar akan dikaruniai sebuah kemampuan yang sangat spesial. Untuk itulah hanya orang-orang dalam tanda kutip bodoh yang berani untuk menantang mereka. Sementara itu datangnya Marco di panggung pertunjukan sempat membuat kesalahpahaman bagi Zoro dan Brook. Mereka berdua terlihat sangat marah ketika Marco tiba-tiba menyelimuti api birunya di seluruh tubuh Chopper. Setelah mendengar teriakan Chopper, mereka akhirnya menyerang Marco secara bersamaan sebelum akhirnya Chopper pun menghentikan teriakannya dan menyadari bahwa api yang menyelimuti tubuhnya tidak menimbulkan gejala luka bakar dan malah justru suhu panasnya sangat pas untuk menghentikan penyebaran virus pada tubuhnya. Inilah yang sebelumnya diyakini oleh Chopper bahwa untuk meminimalisir penyebaran virus, maka seseorang harus bisa mengontrol suhu tubuhnya. Maka dari itu, api Marco sangat cocok untuk mencegah penyebaran atas virus tersebut. Selain bisa menghangatkan, api biru Marco juga tidak memberikan efek bakar ketika menyentuh seseorang. Nah, setelah peristiwa ini, Chopper kemudian dipanggil oleh Dr. Miyagi dan Tristan. Dua orang Ming yang mengajaknya pergi ke dalam sebuah menara untuk memperbanyak vaksin yang sebelumnya sudah direbut dari tangan Appo. Chopper beranggapan bahwa dia akan lebih fokus untuk bekerja jika dilakukan di sana. Sementara itu, Marco masih berjuang untuk menghentikan amukan iblis es dengan api birunya dan berhasil menyadarkan mereka meskipun hanya sementara. Menurut Marco, dia hanya mencoba untuk menghangatkannya saja. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan infeksi virus ini adalah melalui vaksin. Untuk itulah usaha Chopper dalam memperbanyak vaksin tersebut harus dijaga atau dilindungi agar tidak mendapatkan serangan dari pihak musuh. Nah, apa yang dilakukan Marco tentu tidak akan didiamkan begitu saja oleh pihak musuh. Queen yang melihat peristiwa ini langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi mereka. Bahkan Appo yang sebelumnya ditumbangkan Zoro dan Drake bangkit kembali mengejar Chopper untuk merebut vaksinnya. Untunglah usahanya digagalkan oleh Drake yang seketika bertransformasi ke wujud Zoanya untuk melahap Appo. Sekarang perjuangan Chopper memperbanyak vaksin bisa lebih tenang, karena ada beberapa pihak aliansi yang siap untuk menjaganya, seperti Hyogoro bersama para Yakuzanya, dan tentu saja Drake yang sudah terbuka atas keberpihakannya pada aliansi. Keputusan Drake ini kemudian mendapat apresiasi dari Zoro. Ia mengatakan bahwa Drake sangat jeli memilih pihak yang akan memenangkan perang ini. Sementara itu, Marco yang sudah menyadari situasi yang sedang terjadi, kemudian menawarkan diri untuk mengantar Zoro pergi ke atas. Hal ini tentunya menjadi sebuah berkah tersendiri bagi Zoro, karena dia pastinya tidak akan bisa dengan mudahnya pergi sendirian. Selain karena kebiasaan buruknya yang sering nyasar, Zoro juga bisa saja bertemu musuh-musuh yang merepotkannya jika pergi melalui jalur biasa. Nah, dengan kemampuan terbang milik Marco, jalan Zoro untuk mencapai atap akan sedikit lebih mudah. Mereka berdua bisa saja menggunakan jalur yang sama seperti Big Mom. Sekarang lantai pertunjukan sudah sedikit demi sedikit bisa dihandle oleh pihak aliansi. Tinggal menunggu Queen saja untuk turun tangan. Musuh berat yang satu ini sepertinya masih belum menunjukkan ketertarikannya untuk melawan aliansi dengan tangannya sendiri. Tapi saya kira momen dia untuk unjuk gigi akan ditentukan setelah Chopper berhasil memperbanyak vaksin. Karena peristiwa ini pastinya akan sangat membuat Queen naik darah. Mengingat permainan yang dibuatnya berhasil digagalkan oleh Chopper. Untuk itulah potensi Queen versus Chopper masih belum tertutup sepenuhnya. Selanjutnya beralih ke tempat lain yaitu di lantai 4. Di sana sudah ada Luffy dan Jinbe. Mereka berdua telah berpisah dengan Sanji. Menurut Jinbe, Sanji sudah bertemu dengan musuh berat di lantai 3.
Menariknya, Luffy menanggapi hal tersebut dengan mengaitkan kemampuan Ken Bunsoku-nya. Luffy beranggapan bahwa Ken Bunsoku miliknya masih belum seberapa. Padahal sejatinya dia juga sudah menguasai Ken Bun level tinggi dengan kemampuannya untuk bisa melihat masa depan. Ya, masalah haki ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Oda dalam SBS volume 71. Dari ketiga member SAP yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji mempunyai spesialisasi atas hakinya masing-masing, di mana Luffy dengan Hausoku, Zoro dengan Busosoku, sementara Sanji dengan Ken Busoku-nya. Jadi masalah ini tidak sepatutnya untuk diperdebatkan lagi, mengingat masing-masing dari mereka telah dikaruniai haki dengan karakteristiknya. Nah, kembali pada alur cerita. Jinbe yang menyadari kehadiran musuh di tiap-tiap lantai lalu menawarkan diri untuk tetap tinggal di sana guna membukakan jalan bagi Luffy untuk tetap naik. Sekarang dia harus berhadapan dengan salah satu Tobiropo yaitu Husu yang telah menampakkan wujud Zoan kunonya berupa Saber-Tooth Tiger. Nah, ada pernyataan menarik dari Husu yang mengatakan bahwa dia beberapa kali pernah melihat Jinbe ketika masih menjadi seorang Shichibukai. Sayangnya dia seakan-akan menutupi peristiwa masa lalu tersebut. Jadi ada indikasi keduanya pernah saling bersinggungan satu sama lain. Yang pasti jawaban atas misteri ini akan diketahui jika Jinbe berhasil melihat identitas asli dari Husu. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di dalam dom tempat Franky berada. Di sana Franky sudah dihadang oleh Sasaki yang sebelumnya mengejar-ngejar Yamato dan Momonosuke. Sasaki yang menampakkan bentuk Zoan purbanya berupa Triceratops akan menjadi lawan yang alot bagi Franky. Keduanya sudah saling melancarkan serangannya masing-masing. Dinosaurus melawan sebuah robot tentunya akan menjadi duel yang menarik untuk diikuti. Semoga saja masing-masing dari Tobiropo yang menghadapi pasukan aliansi akan diperlihatkan duelnya sampai selesai. Begitupun dengan Sanji yang sedang dihadapkan dengan keadaan yang sulit, di mana dia terjebak di tempat yang sebagian besar dihuni oleh para wanita yang menjadi musuh terbesar bagi dirinya. Ya, Sanji sempat ingin meninggalkan tempat tersebut, namun aksinya berhasil digagalkan oleh Black Maria dengan wujud Kumo Kumonomi model Rosa Miguel Grau Vogeli. Apa yang terjadi di sana bukanlah sebuah pertanda baik untuk Sanji. Bagaimanapun juga Sang Koki harus bisa mengontrol dirinya agar tidak termakan oleh paras-paras ayu yang membuatnya terdesak. Bahkan Sanji sendiri sudah menganggap tempat tersebut layaknya sebuah surga. Jadi dengan demikian dia akan disudutkan oleh para wanita ini, yang mana prinsipnya untuk tidak melawan wanita akan dipertaruhkan. Kemudian di tempat lainnya ada Ulti dan Page One yang diperlihatkan telah mengalahkan Hihimaru. Sekarang mereka berdua sedang mengincar kelompok Nami. Nah, sebagai penutup One Piece 998 ini, Oda kembali memperlihatkan kejutan lainnya, di mana Yamato kembali menyinggung aksi Ace yang pernah mencoba untuk mengalahkan Kaido. Ace datang ke Onigashima lalu menghancurkan sebuah patung naga raksasa. Sayangnya masih belum diketahui seperti apa jalannya duel Ace melawan Kaido. Yang jelas kejadian tersebut menjadi salah satu peristiwa menarik, karena pada akhirnya kita tahu bahwa Ace bisa keluar hidup-hidup dari Onigashima. Nah, kemudian yang patut digarisbawahi adalah pernyataan Yamato yang tanpa ragu menyebut Ace sebagai teman. Tentu hal ini menjadi semacam clue atas bagaimana kelanjutan dari kisah Yamato sendiri. Apakah dia nantinya akan tetap tinggal di Wano atau dia akan pergi meninggalkan Wano untuk mengawali hidup baru dengan sebuah petualangan yang hebat. Seperti yang kita ketahui, alur Wano sudah mengalami perkembangan. Kaido sekarang sudah berhasil mementahkan perlawanan Akazaya, yang kemudian dilanjutkan aksinya untuk memulai proyek Onigashima baru dengan memindahkan pulau tersebut menuju ibu kota bunga. Sementara itu, elit-elit lainnya seperti Tobiropo sedang disibukkan oleh lawannya masing-masing. Ini artinya tinggal dua petinggi bajak laut hewan buas yang belum mendapatkan lawan tandingnya, yaitu King dan Queen. Skenarionya adalah Queen akan menggila di lantai pertunjukan, sementara King akan menggila di lantai 5. Jadi ketika nantinya Marco pergi mengantar Zoro, praktis lantai pertunjukan akan menjadi tempat yang dikuasai oleh Queen. Ketiadaan Marco dan Zoro seharusnya menjadi keuntungan bagi Queen, karena dia terhindar dari lawan-lawan sulit macam Marco.
Namun bukan berarti pihak aliansi lainnya yang ada di sana tidak mengancam. Tokoh-tokoh kuat seperti para Yakuza, Drake, dan anggota SAP lainnya berpotensi untuk merepotkan Queen. Jadi ketika Chopper sedang memperbanyak vaksin, di saat itulah Queen akan berusaha untuk menggagalkan usaha Chopper. Peristiwa ini nantinya akan menjadi ajang unjuk gigi bagi para pelindung Chopper untuk melawan atau menghadang Queen. Saya sih lebih menduga jika pada akhirnya lawan yang akan dihadapi oleh Queen adalah Chopper. Nah, sementara itu King yang dicurigai sedang mengawasi dari lantai 5 akan menjadi tembok penghadang terakhir sebelum berhadapan dengan Kaido. Ya, atap kepala tengkorak berada di atas lantai 5. Untuk itulah satu-satunya jalan bagi King untuk mencegah Luffy dan yang lainnya adalah dengan menunggu kehadiran mereka di lantai tersebut. Jadi siapa yang datang lebih dahulu ke lantai 5, itulah lawan yang berpotensi akan dihadapi oleh King. Ada nama-nama macam Luffy, Kid, Zoro maupun Marco yang seharusnya sudah siap untuk dihadang oleh King. Saya sih lebih menduga seperti kebanyakan para fans bahwa Marco adalah lawan yang pantas bagi King. Luffy, Kid, dan Zoro saya kira tidak tertarik untuk menghadapi komandan divisi yang satu ini, mengingat mereka sudah mendeklar untuk menghabisi Kaido. Bisa jadi tokoh-tokoh tersebut akan tiba secara bersamaan dan pada akhirnya Marco akan menawarkan diri untuk tetap tinggal di lantai 5 guna membukakan jalan bagi mereka. Ya, peran Marco dalam perang ini adalah sebagai supporting. Ketika mendengar Marco menawarkan Zoro pergi ke atas, maka saya langsung berpikir bahwa akan ada kesempatan bagi Zoro untuk melawan Kaido. Katakanlah Zoro memang diberi kesempatan tersebut. Ini artinya Kaido akan berpotensi mengingat kembali pertarungannya dengan Oden dulu. Ya, alasannya tak lain adalah dengan keberadaan pedang Enma. Jika hal ini terjadi, maka peristiwa tersebut akan menjadi keuntungan bagi aliansi. Mengingat ada semacam traumatik tersendiri dalam diri Kaido ketika sudah mengingat kejadian duelnya saat melawan Oden. Ya, Kaido seperti halnya Big Mom, mempunyai sebuah masa lalu yang mampu mengubah sikap mereka. Saat melawan Akazaya, Kaido sempat merasakan sakit terhadap serangan mereka ketika dia mengingat masa lalunya saat melawan Oden. Jadi ketika hal ini terulang kembali, disitulah kesempatan bagi Luffy untuk menghajar sang makhluk terkuat ini. Kaido mungkin akan menghadapi serangan bertubi-tubi dari pihak aliansi, namun yang akan mengakhirinya tetaplah seorang Monkey D. Luffy. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 998. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!